Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang ada di rumah maupun ada yang ada di ruangan. Balik lagi nih sama saya di acara Bestari Boyolali edukatif inspiratif melalui generasi milenial. Nah, di sesi yang ketujuh ini kita akan membahas tentang temanya itu berencana di tengah bencana dengan narasumber kita Satrio Sasono. Halo Mas, enaknya manggilnya Mas apa? Bapak aja ya. Oh Bapak. Mas aja nggak apa-apa, Kak juga nggak apa-apa. Iya. Jangan bangsat ya tapi. Iya, jangan Bang. Bangsat. Iya. Oke, ini Mas Tio ini adalah seorang fasilitator Forum Anak Boyolali dan Ketua Umum Forum Generasi Berencana Boyolali, benar? Leres. Nah, ini Mas Tio ngapain aja sih di rumah? Apa selama pandemi ini ngapain aja? Jadi selama pandemi ini lebih banyak tidak di rumahnya Mbak. Lebih sering di DP2 KBP 3A ya karena acara ini, karena Bestari iya, ini iya, Bestari. juga menyiapkan lain-lainnya, termasuk piagam jenengan juga. Iya. Terus kalau dari forum ini tuh sebenarnya acara forum anak atau forum generasi berencana sih? Sebenarnya ini sebenarnya. Sebenarnya dan sejujurnya kegiatan Bestari ini kegiatan yang diinisiasi dibuat oleh teman-teman dari Forum Anak, tapi kan kita juga kerjasama sama 6 organisasi lain yang ada di Boyolali, termasuk salah satunya itu di Forum Generasi Berencana. Ini yang benar bacanya genre apa genre? Karena sering banget salah jadi genre kalau nggak salah. Iya, kalau yang salah itu nggak pernah belajar ya berarti. Nyebutnya genre. Karena singkatan dari Generasi Berencana. Oke, langsung aja ya. Ini di tengah pandemi ini kan banyak banget teman-teman kita yang remaja itu yang ada yang aware, ada yang biasa aja lah. Terus ada yang malah nggak peduli sama sekali. Nah, sekaligus masyarakat itu juga malah sering banget menyebarluaskan berita yang negatif atau hoax juga mungkin. Nah, itu menurut Mas Tio gimana sih? Kalau bicara tentang netizen plus 62 khususnya di Indonesia, apalagi di Boyolali sendiri, mungkin sebenarnya teman-teman di rumah termasuk masyarakat itu sudah tahu sebenarnya virus corona itu COVID-19 itu ada. Cuman mungkin karena sesuatu hal, karena faktor pendorong lainnya sehingga yang mengharuskan, jadi mereka itu harus keluar gitu. Tapi juga ini pastinya sebenarnya bahaya banget Mbak Sekar. Dan harusnya sadar karena nanti kita bahas di sini. Iya, tentu aja nanti kita juga bahas lebih lanjut. Tapi sebenarnya sebelumnya ini saya agak kepo nih tentang forum genre. Nah, forum genre itu ngapain aja sih Mas? Terus vibe-nya yang ingin disampaikan dari forum genre ke kita itu apa? Jadi bicara forum generasi berencana. Jadi forum genre ini sebenarnya sudah ada sejak lama, sejak dari 2009 di nasional, tapi di Boyolali sendiri masih 2019 kemarin, Mbak. Oh, berarti termasuk baru ya? Iya, baru banget, masih babat alas ini namanya. Babat alas. Jadi kita itu ngapain aja sih di genre Boyolali? Tetap kembali ke kodrat kita di genre yang namanya aja genre. Saya mau ngajarin dulu nih, ada yang namanya salam genre. Oh iya, salam genre. Nah, jadi salam genre kayak gini. Salam genre. Salam. Remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Oke. Gini deh. Saatnya yang muda yang berencana. Saatnya yang muda yang berencana. Yang berencana langsung gini. Oke. Yuk, mulai ya. Oke. Salam genre. Salam remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Nah, itu tadi salah satu jargon kita di genre. Iya. Dan juga materi intinya itu yang penting tentang triad KRR, Mbak Sekar. Triad KRR. Triad KRR. Itu apa ya triad KRR? Jadi triad KRR itu adalah 3 resiko yang harus dihindari oleh remaja saat ini di Indonesia. Yang pertama ada namanya free sex, seks bebas. Ini yang aware banget ya di Indonesia saat ini. Enggak cuma di Indonesia karena banyak banget generasi kita saat ini loh yang ada namanya moral hazard yang bahaya untuk kita semua. Yang kedua itu adalah juga tentang ini apa namanya drugs, narkotika, harus bebas dari narkotika dan zat adiktif.
Dan yang paling penting dan yang paling terakhir adalah ini, pernikahan usia anak, pernikahan usia dini. Nah ini nih yang harus kita tekanin ke Gen Z sama milenial saat ini, apalagi pernikahan itu sangat penting gitu. Terus usia pernikahan yang baik dan benar, mungkin menurut undang-undang atau sumber-sumber tertentu itu usia pernikahan itu berapa tahun sih? Jadi ini juga ada beberapa diskursus Mbak Sekar. Ya, diskursus buku merah Mbak, belakang sendiri. Buku, iya bener yang di belakang. Kamu searching di situ aja nanti ada buku merah. Ada buku. Nah ya itu. Oke. Ini sini. Ini nanti bahaya ini kalau ada yang tanya saya nggak nyatet kan bocor. Oke, tadi sampai apa ya? Pernikahan ya? Usia pernikahan yang benar. So, jadi ini tuh juga ada diskursus Mbak. Ada banyak sekali teman-teman di Genrate juga, termasuk di forum anak, termasuk di banyak sesi. Saya itu ditanya, Mas sebenarnya usia ideal ya? Bukan seharusnya, tapi ideal menikah. Oh yang ideal menikah. Ya, karena menurut undang-undang, kalau di undang-undang lama di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan itu hanya mengatur batas perkawinan Mbak Sekar. Kalau yang perempuan itu 16, kalau yang cowok itu 19. Tetapi dengan adanya perubahan kedua undang-undang itu, batas maksimal minta dispensasi nikah untuk teman-teman yang mohon maaf gitu pokoknya. Hamil di luar nikah. Iya, bisa hamil di luar nikah atau tanpa suatu kejadian tertentu, itu batasnya 19 tahun. Itu untuk dua-duanya? Dua-duanya di undang-undang yang baru. Tetapi usia ideal yang disarankan oleh BKKBN itu untuk perempuan itu adalah 21, terus yang cowok itu 25. Dan tentu dengan faktor-faktor yang menunjang lainnya pokoknya. Tapi menurut Mas Tio yang paling baik atau yang sebenarnya yang baik untuk kan tadi saya dengar ada yang 16 tahun ya. Itu kan masih di bawah umur dan masih umur anak gitu loh. Jadi yang ideal, yang benar-benar ideal menurut Mas Tio sendiri itu yang mana? Kalau saya ya namanya di Genrate juga, promosinya itu jelas teman-teman yang ada di rumah juga. Kalau usia ideal menikah kita itu ideal bukan selalu, tapi ideal untuk perempuan itu 21, yang cowok 25, dan saya meyakini itu. Kenapa? Karena dari riset ya Mbak Sekar, di usia 21 tahun itu dirasa dan menurut penelitian mulai dari kematangan psikis, mental, kemudian yang paling penting di sini adalah adalah tentang kesiapan reproduksi mereka, Mbak Sekar. Oke. Jadi selain itu ada faktor yang namanya faktor ekonomi. Ya masa namanya yang bukan maksudnya menyindir ya Mas. Yeah. Iyalah kalau seumpamanya kamu anak konglomerat mau nikah umur berapapun terserah ya. It's no problem. Kamu mau nikah karena dari keuangan juga sudah siap. Dari keuangannya mampu. Tapi apakah mampu dalam dalam kesehatan reproduksinya itu apakah mampu gitu loh. Iya sih, kita itu kembali lagi ke teman-teman sekalian, tapi alangkah baiknya di usia ideal menikah tadi di 21 sampai 25. Kan nggak cukup toh di sini kita itu hanya makan cinta. Masa setiap hari kan kita makan 3 kali. Masa kita makan 3 kali cuma disebut sayang kan? Ya kayaknya juga, kenyang ya kayaknya. Ya kenyang muntap Mbak sekarang. Tak keprok begini. Kalau saya jadi agak mual ya kalau dengar seperti itu. Oke, ini langsung bahas mulai ke COVID-19 supaya teman-teman. Oh ya, untuk informasi untuk teman-teman, kita juga nggak akan bahas COVID-19 terus gimana supaya kita produktif terus di rumah supaya teman-teman nggak bosan. Jadi kita agak mungkin nanti beberapa juga bisa melenceng dari tema. Dan untuk teman-teman yang mau nanya ke kita bisa langsung tulis di kolom komentar maupun di DM Instagramnya Bestari _Boyolali dan Forum Anak BYL. Oke. Ini kembali ke pertanyaan saya yang pertama. Untuk remaja yang aware atau B aja atau yang nggak peduli tentang COVID-19 ini, menurut Mas Tio ini wajar nggak sih kalau kita bersikap seperti itu? Saya jawab gini ya, kita nggak usah lihat dari keadaan yang lapangannya. Kita harus lihat aja yang seharusnya ya Mbak Sekar, yang seharusnya. Jadi kalau menurut apa yang saya baca tadi malam, saya menggebu-gebu baca dari Harvard Business Review. Agak berat ya sepertinya. Iya, karena harus sampaikan yang benar toh ke teman-teman, nggak cuma harus dari sumber yang terpercaya. Iya, nggak cuma how to be produktif kayak gitu udah bosen nih. Jadi
kondisi teman-teman remaja ataupun orang tua saat ini itu menurut Harvard Business Review itu menyampaikan bahwa ada 3 spektrum Mbak Sekar. Tiga spektrum. Jadi ada 3 spektrum yang dialami setiap orang ketika dia menghadapi sebuah aware atau sebuah krisis. Jadi who do I want to be during COVID-19? Jadi ada 3. Yang pertama itu Mbak Sekar dan teman-teman di rumah, ada yang namanya suatu kondisi saat ini ya kita itu masih ada yang namanya fear zone. Fear zone. Fear Itu zone. tulisannya gimana itu? Fear zone. fear zone. Itu apa itu? Jadi fear zone ini dalam kondisi di mana COVID-19 ya Mas sekarang. Kita ini menghadapi suatu kondisi di mana it's new normal. Iya. Sebuah kondisi kebiasaan yang baru. Mungkin kaget. Wah, iki mesti angel, iki mesti abot, terus iki mesti medeni. Masih banyak sekali mindset dan pemikiran bahwa yang over gitu loh. Dalam kondisi fear zone ini, teman-teman di rumah kita menyadari ya, mesti setiap ada berita tentang COVID-19, kita langsung share. Iya. Kita langsung forward. Kita langsung, apa sih, melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak penting gitu loh. Kayak for example, sederhana, ketika mungkin saya gitu ya, ketika saya tuh parno, lihat COVID-19 yang katanya bahaya banget, mungkin kita mengkonsumsi vitamin yang berlebihan. Terus kita itu cari berita-berita yang seharusnya pengennya itu mencerahkan, tapi malah justru bukanya itu berita heboh. Iya, jadi malah kurang efektif. Malah nggak efektif. Terus di sini juga disampaikan juga dalam review Harvard ini bahwa dalam kondisi virus ini cenderung gampang stres, gampang edan. Jadi mereka ini menangkap segala sesuatu itu, wah ini nggak mungkin, ini pasti kayak gini, ini pasti bahaya gitu, pasti kayak gini tuh bahaya gitu Pak Sekar. Terus yang kedua atau masih dilanjut dulu ya. Oke. Jadi teman-teman ini nggak usah khawatir gitu loh. Kalau teman-teman parno menghadapi COVID-19, terutama teman-teman yang di Boyolali, kayak ada kabar yang di suatu kecamatan udah ada yang meninggal, ada yang waktu itu ada yang positif juga yang disampaikan oleh dari dinas kesehatan. Jangan parno teman-teman, tapi jangan juga menolak. It's okay teman-teman itu untuk aware dan takut, karena itu sifat naluriah kita Mbak sekarang. It's okay, tapi jangan menolak. Kita yang penting itu aware aja. Jangan mudah ngeluh juga, tapi kita suatu kondisi yang bisa kita rasakan sekarang ini hanyalah dengan menerima aja. Kita bisa hanya dengan menerima aja gitu loh Mbak. Artinya nggak takut-takut banget, tapi juga harus tetap aware. It's not to be okay, tapi nggak okay juga. Gitu. Ya, jadi dibanding kita takut berlebihan, parno berlebihan, ya sebaiknya cuma waspada gitu ya kan. Ya, karena itu teman-teman ini banyak termasuk Mbak Sekar, mungkin sama teman-teman formal itu banyak yang mendiagnosa diri sendiri sih kok agak melihat yang di depan. Karena banyak teman-teman itu yang katanya Pak Salvian juga itu banyak yang mendiagnosa diri sendiri gitu loh Mbak Sekar. Iya, padahal ada pakarnya sendiri kayak Mbak Sekar batuk, waduh, corona kayak gitu. Jadi udah negatif jadi sekarang itu yang penting itu kita menerima, nggak takut-takut banget, tapi tetap dalam tanda kutip aware, tetap perhatian gitu. Oke, ini ada pertanyaan langsung ya, cepet banget pertanyaannya dari @kb_cepogo. Apa rencana Mas Satrio sebagai genre dalam menyiapkan kehidupan? Ini rencana pribadi yang dimaksud. Ini kayak maksudnya sebagai genre itu sebagai pelopor gitu ya? Ya, jelas. Ini saya tahu yang nanya ini Bu Fitri nih. Hai Bu Fitri, dari Cepogo ini jelas banget ini Bu Fitri ini. Kita baru bahas COVID, tapi tiba-tiba bahas rencana Mas Satrio menyiapkan kehidupan rencana mungkin pribadi. Tadi nyambung di soal genre itu apa? Ya, kalau saya sendiri ya Mbak Sekar, tapi tetap saya sarankan ke teman-teman ini, yang penting jaga kesehatan, triad KRR, jauhi narkoba, usia 21-25 itu ideal menikah. Tapi kalau rencana atau target saya pribadi, yang penting pertama, itu saya yang penting pendidikan Mbak sekarang. Iya, pendidikan. Penting banget, pendidikan itu saya harus, insya Allah kalau di target di tembok saya itu, di umur 27 itu harus sudah lulus S3. S3? Ya. Aduh, saya aja baru kepikiran S1. Paling ada rencana S2. Hitungannya pas loh, sampai 22 kan itu lulus S1. 2 tahun, 24 itu S2. Saya S3 maunya 5 tahun. Oh, standar S3 itu berapa tahun sih? Nggak ada standarnya, tapi cuman kata dosen-dosen saya. Ya. Nggak masalah sih kamu nggak dapat nilai bagus, tapi yang penting
ndang lulus. Oh gitu. Iya. Jadi 5 tahun itu udah termasuk yang paling cepet apa yang paling lama itu? Dosen saya ada yang 4,5 tahun tok loh. Oh, wah gitu. Kan lumayan tuh Mbak Sekar. Iya. Ada saya ngantar ulem gitu ya di usia ke-28. Iki nikahannya sopo? Wah, Dokter Satrio. Gelarnya Udah beda dokter. ya. Nah, gitu lah. Terus apa ya? Next ke pembahasan tentang menikah yang sedikit agak kritis dan itu nanti kalau menikah ya Bu Fitri dan teman-teman sepertinya next nanti aja lah, kita pikir sambil jalan gitu aja. Kalau ada jodoh nih nikahin kayak ini nikah karo sopo? Iya. Tembok. Oke, itu tadi sudah terjawab ya Bu Fitri tentang rencananya Mas Satrio. Terus kita mau balik lagi ke pertanyaan tentang Iya. COVID-19 nih. Yap. Nah, untuk karena remaja yang cenderung berpikir seperti itu, sebenarnya pertanyaannya sama untuk moderator ya Allah. Ya, jadi saya langsung jadi moderator. Aduh. Untuk Mbak Sekar, Mila Gusta, catat ya, Bu Fitri tanya, @kb_sepodo. Mbak, gimana sih Mbak Sekar ini untuk merencanakan kehidupan untuk Mbak Sekar? Kalau saya sih mungkin hampir sama kayak Satrio. Yang pertama emang pendidikan, yang kedua emang karir dulu. Jadi nggak ada bukan nggak ada sih, tapi untuk ke jenjang yang lebih serius seperti pernikahan itu kayak masih nanti lah ya. Nah, yang pertama mungkin dari pendidikan saya pengen lulus S1 dan kalau S2-nya saya pengennya sambil kerja. Tentu aja S2 sambil meniti karir. Kalau untuk menikah sendiri ya masih nantilah karena dari orang tua sendiri itu belum terlalu yang menanyakan gimana besok soal nikah gitu. Mbak Sekar ini anak pertama kok ya? Iya, jadi nggak terlalu dituntut tentang pernikahan gitu. Terjawab Bu Fitri? Terjawab Bu Fitri, sudah terjawab. Satrio Saya kaget menjawab. loh, biasanya narasumber yang ditanya, terus ternyata moderator juga ditanya. Untuk masa depan mau kerjanya jadi apa kan harus dikasih tahu. Oh kita. iya, untuk masa depan, saya mah pengennya tetap sesuai dengan jurusan aja nggak apa-apa ya, tentang public relation, terus jurnalis juga nggak apa-apa. Yang seneng dombleh juga. Sebenarnya yang apapun yang penting halal sih sebenarnya. Jadi PLKB aja Mbak. Biar ketemu Bu Fitri loh. Oh itu ngapain ya PLKB itu? Jadi penyuluh lapangan keluarga ya intinya tentang penyuluh-penyuluh gitu aja. Oh gitu, sosialisasi. Yang menyampaikan tentang urgensi program BKKBN. Ikut aja nanti biar tahu suka dukanya di dalam jadi penyuluh itu seperti apa. Baik Bu Fitri, saya tunggu nanti undangannya kalau mau ajak-ajak sosialisasi tentang KB ya. KB BKKBN gitu. Oke, langsung lanjut. Tadi pertanyaan saya tentang wajar nggak sih kalau kita itu berpikir sedikit tidak rasional, mungkin karena takut berlebihan, itu menurut Mas Tio wajar nggak? Oke, kita berpikir tentang out of the box, ya mereka itu berpikir nggak sewajarnya gitu ya. Nah, ini ada hubungannya sama yang spektrum kedua Mbak sekarang. Spektrum kedua, Ya, oh iya. jadi spektrum nggak apa-apa nanti Tadi aku tanya sambil saya sambung gitu. Tadi itu ada berapa spektrum? 3 ya? Ada 3 spektrum. Benar. Ya, jadi spektrum yang kedua ya teman-teman. Jadi intinya spektrum itu adalah 3 zona yang melukiskan kondisi orang-orang itu sekarang saat menghadapi COVID. Jadi apa pertanyaan yang disampaikan Mbak Sekar tadi tentang berpikir yang mulai nggak jelas gitu Ya, di COVID? kurang wajar lah. Karena dalam tahap kedua itu adalah tahap transisi Mbak Sekar. Itu disebut dengan learning zone. Learning zone, Ya. pembelajaran ya. Ya, jadi gimana ya? Learning zone itu mereka itu mulai belajar. Mereka itu mulai paham situasi COVID-19 sekarang itu kayak gimana Mbak Sekar. Mulai aware. Mereka itu yang mulai bisa mengendalikan stabil emosi mereka. Oh, mereka mulai menyadari bahwa ini memang benar-benar kondisi yang harus pada tahap kita harus bareng-bareng aware. Ada sesuatu yang memang benar-benar itu bisa kita kendalikan dan ada sesuatu itu yang tidak bisa kita kendalikan atau ada sesuatu kayak COVID-19 ini nggak bisa kita intervensi. Iya. Jadi kita harus berusaha untuk mentolerir. Karena tadi kan sebelumnya itu wes stres. Iki paling Yusdinkas lewat atau paling enggak iki medeni banget iki piye gitu loh. Jadi marilah teman-teman sama Mbak Sekar atau sama forum anak kita lakukan part kita lakukan bagian kita itu seperti apa, kayak sewajarnya kita di learning zone ini mulai paham kayak ya udahlah cuci tangan, untuk pakai masker ya pakai masker, WFH ya WFH, artinya ditolerir aja lah, jangan aneh-aneh gitu loh. Kalau pikiran stres ya
Ya emang stres di rumah. Ya bosan mungkin ya lebih tepatnya. Terus yang ketiga nih Mas Satrio tentang spektrum tadi. Lanjutin dulu, belum Oh, selesai. Belum selesai. Ternyata penjelasannya cukup panjang ya. Iya, karena ini sudah tak plot-plot sesuai jawaban. Ngirim kuesionernya itu udah tak plot-plot, jadi tanya nanti tak sambung, tanya tak sambung gitu. Ini tak lanjut dulu ya. Iya, yang Jadi learning zone. aku mau tekan nanti learning zone ya. Jadi jangan teman-teman kalau di rumah itu ya dari segi psikologi itu jangan sering-sering gabut. Jangan sering-sering nggak produktif. Mungkin kalau di BKKBN udah di forum anak di genre itu udah mulai bicara tentang how to be produktif, tapi setidaknya marilah teman-teman itu kita itu nggak over gitu loh menangkap apa yang disampaikan BKKBN kayak harus work from home. Kita benar-benar di rumah, nggak produktif, nggak gerak, tapi itu malah justru bahaya. Kayak makan kolesterol nggak terkontrol. Iya, benar. Tapi kan sekarang puasa mungkin bisa Dari terkontrol. kesehatan Iya. kurang baik ya. Mending gini deh, mending seumpama baca artikel yang positif atau yang benar-benar mencerahkan. Jangan sampai kayak saya sama Oscar atau forum anak itu membaca artikel positif, tapi nada dari artikelnya itu justru negatif, justru menyimpulkannya itu ini akan mengakibatkan stres. Jangan gitu harusnya. Yang harusnya mereka baca itu artikel yang how to control our mental health, bagaimana mengatur mental kita kayak gitu. Oke. Ini masih ada penjelasan tentang learning zone. Oke, lanjut. Lanjut aja Mas Tio tadi spektrum karena saya insya Allah yang learning zone udah paham yang Udah, yang ketiga. lanjut pertanyaan berikutnya aja. Tentang afirmasi. Iya. Nah, menurut mengafirmasi masalah orang lain itu menurut Mas Tio seperti apa? Kan kita tujuannya di sini buat peduli gitu. Bukan asal kita main terjun di masalah orang gitu. Menurut Mas Tio seperti apa? Jadi masalah afirmasi ini apa yang materi yang saya dapatkan dari genre ketika kita ikut organisasi yang bergerak pada bidang pembangunan manusia ya teman-teman. Apalagi di forum anak sama forum genre kita menghadapi yang namanya karakter orang. Orang-orang itu beda. Terkadang mereka itu curhat permasalahan ke kita Mbak Sekar. Artinya kayak di COVID ini kita baik, saya Mbak Sekar sama forum anak itu berempati kan. Kita buka donasi, kita menyalurkan apapun, tapi jangan sampai permasalahan, seumpamanya saya Mbak Sekar curhat sama saya. Jangan sampai saya itu berempati berlebihan, artinya saya mengafirmasi bahwa permasalahan Mbak Sekar itu adalah masalah saya. Karena ketika kita yang bergerak di bidang pembangunan manusia mulai berempati bahwa ada yang curhat, ini Sekar dalam kondisi mentalnya sedang gangguan gitu. Ya Allah, kayak kok malah gangguan, terus akhirnya kepikir semalaman, apa piye ya, aku ngadak gini gue Sekar apa piye ya. Jadi itu yang namanya mengafirmasi. Saya berusaha menempatkan posisi ke Mbak Sekar, malah saya yang jadi baper. Akhirnya malah nggak fokus sama posisi kita, malah kita sendiri itu bisa jadi gila. Gitu Mbak Sekar. Oh, jadi bisa mempengaruhi individu yang malah menasehati. Saya kemarin itu penasaran sama apa yang disampaikan Mas Alfian ketika kita berusaha berempati. Ternyata setelah saya baca artikel di sini juga How to Reducing Stigma dari CDC mengatakan bahwa posisi seorang psikolog, posisi seorang psikiater kayak forum anak kita kan juga pelopor dan pelakor, pelopor dan pelopor. Pelapor dan pelopor. Nah, itu jangan sampai kita itu bukan pada tahap di tengah-tengah COVID, ketika kita dicurhati COVID, bukan pada tahap untuk menyelesaikan permasalahan COVID. Tapi kita itu sekarang itu cenderung bergerak pada tahap menyadarkan Mbak Sekar. Jadi ada yang bilang mungkin, kita ini harus meraih donasi sebanyak mungkin. Harus dapat donasi 3 miliar. Tapi ternyata donasi yang kita cari itu tidak menyelesaikan. Padahal setelah kita usaha mau menyelesaikan, teman-teman itu harus berusaha pada satu tahap yang lebih untuk menyadarkan bahwa mereka itu tidak sendiri di sini. Mereka yang stres ketika COVID itu, sampaikan aja. Teman-teman kita nggak sendiri, kita itu bareng. Kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan curhat, dengan diskusi yang selayaknya gitu loh Mbak Sekar. Jadi kita punya teman yang namanya kita. Oke, karena mungkin teman-teman yang bosan di rumah atau jadi yang tadi juga yang bilang Mas Tio tentang aku ini stres gitu. Bagaimana cara mengubah atau bagaimana
menurut pandangan Mas Tio tentang stigma aku ini stres kalau di rumah terus? Nah, itu seperti apa? Nah, terkait saya stres di rumah terus itu karena memang kita nggak punya konten, kita nggak punya hal yang memang benar-benar menyadarkan kita Mbak sekarang. Artinya gimana ya? Harusnya pada tahap spektrum ketiga nih ya, masuk ke spektrum ketiga ya Mbak Oh, sekarang. berarti nyambung ya Iya, caranya. nyambung. Masuk ke spektrum ketiga itu ada namanya adalah growth zone. Growth zone. Zona tumbuh. Terkait sama teman-teman yang sambat terus atau stres gitu ya, itu memang mereka itu harus keluar dari kondisi mereka dengan mengubah pola pikir. Kayak di growth condition itu tahap benar-benar Mbak Sekar, Satrio, Devrian dan lain-lainnya itu oke. Saya alhamdulillah di tengah Covid ini ada positifnya juga. Masih bisa berpikir positif di dalam keadaan genting. Iya, itu penting banget, apalagi yang disampaikan sama Mas Alfian, saya tangkap semuanya bahwa di tengah Covid ini kalau malah justru ada yang membuat stres itu nggak selesai malahan. Ini kalau yang ini itu namanya di sisi psikologi, saya baca buku sosiologi psikologi, ini namanya adalah positive mental attitude. Positive mental attitude. Artinya seseorang itu melihat suatu kondisi atau kejadian itu dari sudut pandang positifnya, bukan pada negatifnya. Positive thinking ya. Iya, kayak ada Covid nih, Mbak Sekar. Oke, ini bahaya. Oke, saya harus share informasi yang benar. Oke, saya cuci tangan, pakai masker, WFH, dan alhamdulillah nih, saya di rumah masih bisa dikasih kuota dari universitas, masih bisa ngerjain, masih bisa ngerjain tugas di laptop gitu. Setidaknya di tengah-tengah Covid ini saya masih bisa lihat bapak saya masih bisa lihat ibu saya, masih bisa bareng-bareng. Setidaknya nggak kepanasan di UNS ya. Terus? Jadi misalnya gini Mbak Sekar, kita hidup di suatu desa gitu ya, kita itu bisalah dari positive mental attitude untuk mengubah teman-teman yang stress in this condition itu bisalah kita itu belajar di rumah, bagi bareng-bareng, sama kita berbagi. Mbak Sekar punya adik kan? Punya. Nah, itu bisa jangan cuma di rumah ini ngutek HP, ngutek gawai. Jadi itu malah bahaya. Marilah kita itu bisa saling berbagi. Kok muni? Ada beledos. Itu ya, baterainya habis ya? Oh, jadi kita itu bisa. Jadi kita itu harus saling, seumpamanya kayak di desa saya itu kan ada yang udah ditutup tuh. Ada di lockdown mandiri. Mbaknya Mbak sekarang kan sudah lockdown mandiri. Jadi setidaknya dalam kondisi growth zone ini mereka itu mulai sadar bahwa marilah kita itu bareng-bareng memberikan rasa aman, memberikan rasa saling melindungi. Teman-teman bisa menyalurkan hobi, misal kayak mau ngoceh, Mbak Sekar bisa buat konten YouTube Sekar on the COVID-19 gitu, ataupun selama pandemi itu bisa promote buat cireng, raketan gosong atau nastar dan lain gitulah. Terus menurut Mas Tio, garis besar masyarakat Indonesia ini tentang COVID-19 ini seperti apa? Stigma mereka tentang COVID-19 ini? Secara garis besar, secara umum. Secara umum ya. Jadi secara umum itu pemerintah harus mengapresiasi dong ya tentunya pemerintah, walaupun emang di setiap tindakan itu pasti ada konsekuensinya atau Mbak Sekar. Apalagi saya dihukum, saya pasti sadar setiap apa yang terjadi itu ada konsekuensinya. Jadi janganlah lagi kita itu ada perspektif kayak gini. Kan katanya tadi kita udah di growth zone ya. Kayak saya sama Mbak Sekar ataupun yang teman-teman di sini udah di growth zone. Harusnya udah sadar, nggak ada lagi wah pemerintah ini kok ngene. Padahal namanya setiap keputusan itu pasti ada konsekuensinya. Ayolah kita itu saling mendukung lah sekarang ini, karena ciri-ciri orang yang ada di fase growth yang udah sadar ini, pertama, mereka itu kelihatan sabar Mbak Sekar. Sabar. It's okay. Kita akan bisa mengalami krisis ini dengan sendirinya. Berarti secara garis besar ini seperti apa, saya belum nangkep nih. Maksudnya dari masyarakat Indonesia ini udah benar-benar di tahap growth zone ini apa belum? Oh iya, mengenai tanya di growth zone, Indonesia ini negara unik Mbak Sekar. Katanya sebelumnya itu mereka membandingkan, Vietnam udah selesai karantina 8 hari, ya nggak sih? Iya, katanya udah nggak ada kasus lagi. Di Wuhan juga udah 0 kasus positif dalam beberapa minggu ini. Iya. Yaitu karena kesadaran mereka itu secara kolektif gitu loh Mbak Sekar. Kalau di Indonesia, khususnya di Boyolali, ini bukan salah siapapun. Masih individualis. Iya, individualis. Ada di daerah sini itu mereka itu masih pada tahap baru mengenal. Ada COVID, baru fear zone. Di sini saya di lingkungan kita udah pada tahap growth zone. Kita udah
it's okay kita bisa membuat Bestari bisa ketemu kayak gini, tapi ada juga di kawasan lain itu yang masih learning zone, mereka nggak tahu COVID itu seperti apa. Jadi kondisi gambar umumnya itu emang tersebar gitu loh Mbak Sekar, pemahaman tentang COVID-19 ini di Indonesia. Jadi masih beraneka ragam ya, karena mungkin saking banyaknya masyarakat Indonesia, saking banyak populasinya, jadi banyak juga pemikirannya. Dan setiap orang pengen jadi influencer COVID. Iya. Itu menurut Mas Tio gimana tuh? Jadi kalau setiap orang pengen jadi influencer COVID ini, pendapat Mas Tio ini gimana? Nah, saya itu semalam ya lihat Tribun News, Liputan 6, Tempo, Kompas, semua menyajikan data yang beda. Data apa itu? Data penelitian mereka sumbernya itu beda-beda semua. Oh. Jadi kayak saya, Mbak Sekar, Devi itu digelonggong sama data-data. Jadi malah parno sendiri gitu loh. Iya. Ketika di luar negeri ini kayak di sini nih, artikel di luar negeri itu diterbitin langsung sama mereka yang ahli di psikologi. Ini kayaknya beliau ini Julia Shaw PhD, Making How to be a Psychology. Langsung sesuai dengan profesinya ya. Yang mereka bahas itu, iya kalau di Indonesia kan COVID-19 tembus 7.000 jiwa gitu toh. Justru di luar negeri mereka itu nggak buat berita yang kayak gitu. Mereka itu malah buat beritanya why some people are still not staying at home. Kenapa orang-orang itu masih nggak bisa stay di rumah. Artikel kedua mereka itu dari American Psychological Association, mereka itu nggak buat bahaya corona, tapi mereka malah menyampaikan gimana sih kita melawan bias dan stigma COVID-19 jadi terhindar dari gangguan mental kayak Mbak Sekar sama xenofobia. Gitu. Jadi beritanya itu berbeda ya topiknya dari Indonesia sendiri dan luar negeri. Jadi gimana mau kita sadar dari setiap orang itu kayak jadi sanyo, jadi kayak pompa air gitu loh. Iya. Mereka nyemburatin informasi-informasi yang nggak terkira lagi jumlahnya di Indonesia. Berarti terus biar upaya kita supaya semua bisa pada tahap grow zone ini sebagai pelopor ini seperti apa Mas Tio? Sebagai pelopor ya, bukan pelakor. Sebagai pelopor, teman-teman termasuk Mbak Sekar tahu kan yang namanya khawatir. Ya. Pada prinsipnya COVID-19 ini tidak lebih berbahaya dari Ebola. Tidak lebih berbahaya dari Ebola. Kenapa Mas Tio bisa mengatakan seperti itu? Karena apa yang pernah saya lupa datanya, sekitar hanya selisih berapa ribu tok. Artinya waktu itu di kawasan Afrika, Ebola itu hampir bisa membunuh ribuan masyarakat. Maksudnya bukan bermaksud kita masih baru 700 yang meninggal, tapi maksudnya tidak lebih berbahaya. Yang berbahaya adalah pada prinsipnya kita menciptakan rasa takut dan khawatir di tengah-tengah masyarakat. Itu yang bahaya Mbak Sekar. Jadi bisa jadi COVID-19 ini bukan membunuh lewat fisik tapi lebih ke mental kali ya. Bener banget, ada yang terbunuh itu karena pencerahan mereka itu kurang Mbak Sekar. Karena prinsipnya ini, kita bicara psikologi lagi, teori tentang penyebaran COVID ini seperti spider web teori. Di mana yang disampaikan dari teman-teman bisa lihat di American Psychological Association, nanti saya kasih linknya, itu menyampaikan bahwa ketakutan besar terhadap COVID-19 ya teman-teman, itu bermula dari rasa takut berlebihan yang disebarkan dan dicampur dengan mitos, terus dicampur dengan rumor dan stereotipe yang tinggi. Itu, jadi mereka menular. Saya ngasih tahu Mbak Sekar ini nge-forward ke Devrian, ke Akmal, ke lainnya. Akhirnya rasa takut kita itu jadi berlebih gitu loh. Terus gimana kalau teman-teman atau orang-orang Indonesia itu judging other? Jadi kan itu kan memperparah nih kondisi kita. Nah itu menurut Mas Tio seperti apa? Judging other. Saya keinget kalau semuanya kayak ada kasus, ini loh Mbak Sekar. Ada desa yang menolak perawat pulang kampung. Iya. Ada yang menolak untuk kayak Mbak Sekar dari Boyolali nih pulang ke Kartosuro, itu akhirnya ditolak. Iya. Rasa judging other itu timbul karena itu tadi, mereka itu khawatir Mbak Sekar. Sebenarnya kondisi takut itu seseorang itu cenderung untuk menutup-nutupi apa yang kita rasakan. Semisal nih Mbak Sekar sebenarnya nggak kena COVID-19, tapi pulang dari Jakarta sehat. Sampai rumah itu sebenarnya bukan COVID.
Tapi mungkin panas dan Mungkin panas dalam. Iya. Tapi juga ada orang yang pulang kayak Mbak Jati pulang dari Jakarta, dia kena COVID. Dia nauzubillah ya. Sebenarnya dia harus Mbak Jati ini harus menyampaikan, sebut saja Mbak Jati, harusnya menyampaikan saya itu kena COVID jadi harus seperti apa? ODP. Karena Mbak Jati itu takut nanti dijat sama Mbak Sekar sama Satrio sama Devrian, akhirnya rasa takut itu menimbulkan kecenderungan untuk menutup-nutupi diri. Akhirnya mereka berbohong, pasien bohong, didiagnosanya juga bohong, di stigma, setiap orang akhirnya di stigma bahwa mereka itu bohong. Terus kayak Mbak Sekar yang keluar gitu itu akhirnya menjudge orang bahwa wah Sekar ini berarti bodoh, Sekar ini kayak mohon maaf ya Mbak, bukan maksudnya Sekar itu bodoh, ini gak pinter, ini pekok, wong wis mudeng ono iki sekalian dari hati ya. dari enggak, maksudnya sekalian apa ya? Sekalian gimana ya? Saya itu menjudge Mbak Sekar itu karena sekalian, wah iki berarti pekok gagap informasi. Padahal Sekar itu tahu, cuman karena Sekar itu takut itu tadi loh, mau pulang ke rumahnya itu takut. Jadi malah Sekar itu menutup-nutupi fakta-fakta yang seharusnya disampaikan. Terus kan ini pemerintah kemarin ada berita juga tentang memenjarakan oknum-oknum yang menolak untuk misal tadi ada pemakaman di desa mereka, itu kan ada oknum-oknum yang menolak dan pemerintah juga memenjarakan mereka. Nah itu menurut Mas Tio itu udah benar? Apa perlu diperbaiki dalam aturannya tertentu? Kita bicara tentang yang namanya apa tadi? Nolak ya? Ya nolak pemakaman. Ya. Sebenarnya terkait dengan nolak pemakaman ini, saya hubungan aja ya. Ini udah diatur Mbak Sekar di KUHP. Pasalnya sekitar kalau nggak salah 378 lah. Di pasal berapa ya? Bentar tak buka dulu. Pasal sekitar ada di pasal kok nggak ketemu ya? Saya itu mau ngomong tapi salah. Takut salah kalau salah ngomong. Pokoknya gini aja intinya. Pokoknya di KUHP itu ada di kalau nggak salah di pasal 378 atau 178 saya lupa. Intinya barang siapa dan dengan sengaja berusaha untuk menghalang-halangi masuknya suatu jenazah ke pemakaman, itu bahkan ada dipidana sampai 1 bulan atau 1 tahun penjara gitu. Jadi bisa loh sebenarnya pasal itu di-apply kepada mereka yang padahal kan seumpama saya kena COVID mau dimakam itu kan udah ada SOP-nya, udah ada prosedurnya. Ya bisa, nggak apa-apa dong kalau memang ada kekuatan hukumnya, saya di-apply karena pasal 378 atau nggak salah 178 tadi bisa kena pidana. Terus bagaimana dengan mungkin kita bisa lah seperti itu, tapi kan tetap orang-orang itu kan tetap ada lah takut nanti, walaupun kadang bahkan dijelaskan seperti itu pun nggak optimal gitu. Nah menurut Mas Tio seperti apa biar optimalnya? Kita kembali lagi ke tadi Mbak Sekar, mereka itu bisa menolak pemakaman itu tadi karena kita ini masih dalam kondisi yang overwhelmed, dimana kita itu menerima banyak sekali banyak sekali informasi yang digelontorkan ke kita. Jadi kita itu malah bingung, kayak seumpamanya seharusnya mereka itu dikasih pengarahan petunjuk pemakaman jenazah COVID. Tapi malah yang ditampilkan ke publik gimana? Mereka malah menampilkan jenazah ditolak, dikuburkan. Gitu loh, malah bukan menyadarkan, nggak malah menyehatkan publik, tapi justru malah memperkeruh situasi dan kondisi. Jadi ayolah, mulai sekarang itu kita itu jangan memusingkan diri sendiri, tapi mulai search konten-konten positif, yang nadanya juga positif. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa buka CDC ataupun American Psychological itu, kita menyaring aja Mbak Sekar. Jangan buka Instagram, jangan lewat Instagram, jangan lewat trending Twitter. Mbak Sekar suka lihat Twitter mesti. Iya, karena saya kaum perubahan. Kalau lihat YouTube itu jangan lihat berita heboh dan fakta COVID, tapi lihatnya itu ya yang di berita yang valid. Oh, dari sumber-sumber tertentu. Karena kita itu dibelenggu tadi loh, karena kita dibelenggu banyak sekali informasi sehingga yang seharusnya itu biasa-biasa aja jadi overwhelmed gitu. Tapi kalau alhamdulillah Pak Ganjar sendiri kan di Jawa Tengah udah ada ya. Ini bukan maksudnya saya nanti teman-teman bilangnya
Satrio ki apa narasumber pro pemerintah? Enggak, tapi emang ini saya itu menyampaikan bahwa ini tuh penting gitu loh. Kalau teman-teman menurut apa namanya tadi ya, menurut Harvard tadi ya, kalau teman-teman kita itu mau masuk ke growth zone, ya harus terbuka pemikirannya, tapi jangan terbuka dalam arti yang bebas gitu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Wawan_25. Saya tahu Wawan ini siapa. Izin bertanya, Kak, selama pandemi ini kan kita dihimbau untuk di rumah aja. Nah, Kak Satrio ada saran nggak sih hal apa yang bisa kita lakukan selama pandemi? Nah, ini pasti nggak ngikutin saya dari awal ini tadi kayaknya. Iya. Saya kan tadi udah sampaikan apa ya? Dari sesi pertama kayaknya juga udah dibahas. Udah. Tentang bagaimana produktif yang baik dan benar. Padahal emang tujuannya saya mau sharing tentang pandemik dari sudut pandang yang lain. Tapi nggak apa-apa, teman-teman. Mungkin kelewatan. Iya, mungkin kelewat. Tapi jangan lupa buka YouTube FA Boyolali. Jadi apa sih yang bisa dilakukan selama pandemi? Tadi kan udah saya sampaikan. Teman-teman haruslah berusaha menyalurkan hobi. Tapi ya yang hobinya shopping ya jadi. Kalau hobinya makan gimana? Hobinya makan, kan kita bisa masak, ya nggak? Oh, iya. Ya nggak? Kan banyak sekali tutorial yang saya mau buat ini, tabok-tabok sampai apa namanya, encer. Yang itu terus TikTok itu bukan sih? terus budek-budek sampai belepek-belepek, hancur dah. Kan itu bisa toh kita ikutin kayak salurkan hobi Mas Wawan. Artinya jangan kalau hobinya shopping ya ditunda dulu. Hobi kan nggak mungkin satu toh. Kayak Mbak sekarang ini hobinya apa toh? Saya nggak punya hobi. Yang punya rebahan sih sebenarnya. Nah, sebenarnya nggak produktif ya. Sebenarnya rebahan itu bisa produktif loh. Caranya? Cara rebahan yang produktif adalah sering mengganti pose dan posisi. Rebahanmu akan jadi yoga. Oh iya. Iya kan? Rebahan itu bisa jadi positif kalau rebahanmu ada posenya, nanti jadi yoga. Terus yang berikutnya adalah selama pandemi kita bisa latihan untuk cari atau latih kemampuan. Kalau hobi kan yang disukai, kita coba improve pengetahuan. Kayak seumpamanya Mbak Skar senang apa pelajaran? Mata kuliah? Mata kuliah sebenarnya riset sih sebenarnya. Kan senang riset kan? Iya. Nah ini loh yang dibutuhkan itu kayak gini. Artinya Mbak Skar ini bisa buat, Mbak Skar tahu yang namanya ResearchGate? Enggak. Nah, jadi ResearchGate ini adalah Kan biar teman-teman di rumah juga tahu. kalau ada yang namanya jurnal Sinta, Finding dan lain-lain, teman-teman kan susah sekali menembus itu kan. Kalau Mbak Sekar suka nulis, suka riset, bisa tuh riset itu dituliskan ke dalam sebuah tulisan diupload ke ResearchGate. Itu nanti akan nama Mbak Sekar itu kalau diketik Skarmila Gusta gitu itu nanti bisa muncul loh. Artikel Mbak Sekar akan muncul namanya. Oh berarti ini mahasiswa produktif. Wah ini nanti berarti mahasiswa yang senang nulis kayak gitu. Kan sambil rebahan juga bisa toh? Iya bisa. Terakhir apa ya? Aku mau ngasih apa ya? Bisa produktif di rumah. Nek ono tugas, ya kilik digarap. Oh iya kan kadang-kadang menunda-nunda pekerjaan. Nah, saya kemarin tuh disampaikan Mas Satrio, saya mau nyampain 1 hari 1000 surat. Pernah dengar itu enggak? Belum sih. 1 hari 1000 surat ke Pak Ganjar, ke Kepala Dinas Pendidikan untuk tidak memberikan tugas online atau ke rektor. Nek tugasmu itu enggak digarap, ya mesti menumpuk tuh ya. Iya benar. Kalau tugas pengen mudah, enggak ada tugas yang mudah. Wong anak TK kan nggak bisa nulis toh. Mereka dipaksa nulis ya stres, tapi kalau dilakuin ya selesai. Iya apa enggak? Enggak apa ya? Saya tahu Mbak Sekar pasti senengin nunda-nunda tugas. Oh, kayak seminggu. Nah, deadline-nya kayak seminggu. Ya wes seminggu gas. Inspirasi datang saat mepet biasanya gitu. Karena saya harus desain gitu kan. Oh iya, Indonesia itu terkenal seneng dalam kondisi terdesak. Iya, tertekan. Dalam kondisi force major itu baru celing. Berpikir dalam tekanan. Itu bener. Tapi jangan sampai ya COVID nanti kalau udah jutaan yang meninggal baru sadar. Iya. Dari sekarang sadarnya. Oh ya, terus menurut Mas Tio tadi balik lagi tentang combating bias dan stigma related itu kan kita masih bingung nih. Nah itu menurut Mas Tio apakah benar kita itu masih dalam fase kebingungan itu sendiri atau apa Mas Tio punya pendapat sendiri? Saya pendapatnya copy paste. Kok copy paste? Saya copy paste dari artikel American Psychological Association per 25 Maret 2020. Jadi, kenapa sih menghilangkan stigma itu penting? Karena dari riset yang dilakukan,
bahwa kekhawatiran yang berlebih atas COVID ini akan menimbulkan diskriminasi. Bukannya pandemi atau epidemi ini berkurang, tapi malah bertambah, Mbak Sekar. Karena stigma itu akan semakin banyak. Semuanya saya menstigma Mbak Sekar. Oh, Sekar ki COVID. Terus sekarang menstigma Jati COVID. Akhirnya sak desa ki percaya, oh kae sing RT lor ngono kae COVID kabeh. Sak karaktere COVID kabeh. Bejat kabeh. Padahal enggak. Akhirnya merantak. Nah ini loh, kenapa sih stigma itu penting? Karena stigma kan menimbulkan diskriminasi ke hal-hal yang lain. Saat durunge iki gur pengen bahas COVID, malah jebule kae lho, Bu Jati kae lho. COVID kae, ning ndek wingi iki lho bayar utang. Jadi gibah ya. Ya. Jadi mah penting gitu loh. Jadi penting gitu loh. Terakhir dari yang pertanyaan yang ini. Iya. Dari WHO ya, the World Health Organization merekomendasikan kepada masyarakat, netizen, ke media dan influencer ataupun komunitas kayak Formana atau Forum Genre, istirahatlah sejenak dari media sosial. Mulai kita searching something yang worth it gitu. Kayak seumpamanya berusaha membaca data itu dari koran. Ada baiknya ketika kita stres, oh si sumber A mengatakan gini, Mbak Jati ngomong COVID ini koyok gini. Terus Mas Devri ngomong, COVID ra bahaya kok, kowe jedul ki ora apa-apa. Terus Mas Akmal bilang, lah yen kowe nuruti COVID, ya mesti apa jenenge? Ora mangan, dapurmu ora umum. Nah, maka dari itu sejenak berhenti dari media sosial. Tapi kita fokus ke, itu tadi lo yang ditanyain Mas @wawan_25, fokus ke hobi dan apa yang bisa kita lakukan. Lebih ke self healing kali ya. Iya, self healing itu tadi. Oke, ini kan dari sebelumnya aku mau ngomong juga, nanti kalau ada yang pertanyaan langsung aja ditulis di kolom komentar maupun di DM. Ya, semoga nggak ada yang tanya. Oke, lanjut. Ini kan banyak banget desa-desa yang udah lockdown mandiri lah. Nah, perlu nggak sih PSBB diterapkan di sini juga? Apa hanya di kota-kota besar? Wow, PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Karena kan banyak udah yang desa-desa yang lockdown mandiri lah, yang istilahnya membatasi jumlah yang datang di desanya. Itu ya. Gini aja deh, biar saya nggak nanti dikira sok tahu dan dukung pemerintah atau kontra pemerintah. Jadi dosen saya nyampaikan gini, beliau saya sebut aja ya namanya ya. Beliau Pak Isharyanto, dosen Tata Negara Indonesia pernah menyampaikan bahwa dalam kondisi kenegaraan kita, memang kan Indonesia itu dulu berkembang dari suatu komunitas kebudayaan ya Mbak Sekar. Memang apa yang terjalin lewat dari desa-desa mereka itu merupakan sebuah konvergensi atau sebuah kesatuan yang mereka yakini gitu loh. Bisa jadi apa yang di lockdown di desa itu inisiatif yang bagus karena mereka itu benar-benar membantu pemerintah loh, justru membantu pemerintah untuk stop COVID-19. Tapi juga bisa jadi lockdown yang dilakukan oleh daerah atau bukan daerah, desa-desa yang diawangi oleh kepala desa justru juga bisa menyampaikan dampak negatif yang harus diwaspadai. Nah, itu apa aja tuh? Nah, yang diwaspadai adalah mereka nanti akan timbul yang namanya marginalisasi. Apa itu marginalisasi? Kenapa memarginalisasi? Padahal dulu tujuan RT RW adalah menyatukan kita ya. Tapi malah setelah COVID ketika ada lockdown per daerah, itu malah akan memarginalisasi RT dan RW. RT yang sini ki wegah kekancan karo RT 5. RT 5 ra iso ke wargaku, ditutup. Padahal RT 5 ini RW 4 ditutup, mereka benar-benar nggak boleh lewat. Padahal aku pengen tuku Royco. Oh iya. Nggak boleh. Jadi ribet ya Pak. Semuanya pokoknya saya tadi sampaikan ada positif ada negatifnya, tapi positifnya adalah benar-benar bisa membantu pemerintah stop COVID karena memang pergerakan untuk PSBB atau dalam konsep lockdown itu memang seharusnya itu nggak, kalau langsung dari atas ke bawah itu susah karena pembicaraan dari vertikal ke bawah itu susah, tapi kalau dari horizontal perlahan gitu malah lah yo manut to Mbak Sekar yen manut Pak RT ne. Iya. Loh, Pak Presiden wae bali nang desa pimpinannya Pak RT. Jadi manut Pak RT. Oke, terus mungkin bagi teman-teman yang belum paham kenapa sih kita nggak menerapkan PSBB, mungkin konsekuensinya Mas Tio bisa secara global aja lah.
yang tidak secara pribadi. Bicara tentang pembatasan sosial berskala besar, ini something yang sangat sensitif sekarang ini dibicarain ya. Kenapa sih kita nggak PSBB semua aja sekalian? Wow. Cuma Jakarta, Bandung ya? Surabaya itu, udah. Surabaya Iya. juga PSBB. Kalau saya menilai gini sih, apa ya? Ini secara global ya? Secara global ya, antar itu tidak desa ada ya. kaitannya saya membicarakan pemerintahan, membicarakan mereka yang tukang demo, nggak ada. Jadi yang namanya suatu kejadian itu dipertimbangkan atas sebuah probabilitas ya Mbak Sekar. Kita itu melihat fatalitas Mbak Sekar. Kalau di Surabaya itu memang benar-benar karena belum banyak, mereka itu ingin men-stop pertumbuhan dan perkembangan virus. Tapi terbalik di Jakarta dengan kasus COVID terbanyak, mereka itu benar-benar ingin mengunci. Artinya kalau bukan soal Islam juga ya, maksudnya waktu itu kan kalau Nabi kalau seumpamanya ada pandemi itu ya jangan keluar dari sana, tapi yang di luar itu juga jangan masuk. Nah, tujuan PSBB yang harus kita perhatikan adalah tujuan PSBB. Ketika nanti tukang protes mahasiswa yang tukang protes ke saya padahal saya bukan pemerintah, saat ini piye koyo ngene iki lockdown ini lah ekonomi piye, iki piye kuliah piye, UKT munggah terus, SPP kok tetap bayar. Hendo, aku tuh pemerintah. Kamu jangan membandingkan lockdown dengan sektor yang itu. Kan saya tadi bilang ke Mbak Sekar, setiap tindakan itu ada konsekuensinya. Kalau kamu mau bicara komparasi ya Mbak Sekar, Vietnam, tahu Vietnam? Tahu. Negara komunis. Orang di Instagram itu searching, lihat keberhasilan Vietnam men-stop virus COVID-19 hingga tidak ada kasus per 5 hari terakhir. Lihat dulu sistem negaranya itu seperti apa. Ketika mereka dikendalikan oleh Partai Komunis mengambil alih banyak sektor itu, mereka melockdown, tapi nggak menutupi. Mereka menyampaikan loh, Vietnam menyampaikan loh, rakyatku kita mau lockdown. Memang tidak bisa kita pungkiri, ekonomi akan ambruk. Tapi ini untuk kebajikan dan kepentingan bersama. Jadi mereka merelakan ekonominya. Iya, mereka merelakan dengan konsekuensi juga pemerintah ngasih apa? Ya ngasih Sembako. bantuan. Nah kalau di Indonesia itu kaya miskin pengen itu bantuan kabeh. Iya. Yang duit saya itu cuman pedagang. Dagang apa? Dagang emas. Saya juga harus dikasih semua. Kamu dagang apa? Aku ki mau dagang batu bara. Ngono njaluk sembako yo, wow, patak gundule tenan kuwi kok. Beda ya, dagang sama-sama dagang tapi yang mereka itu nggak sadar. Kalau orang Vietnam itu setidaknya sadar juga karena takut Mbak Sekar. Mereka yang berbohong di Vietnam itu juga ada konsekuensi dari yang diberikan pemerintah yang notabene dikendalikan mohon maaf ada partai komunis yang ada di sana. Jadi memang cobalah kita latihan melihat COVID-19 ini dari kemampuan kita. Jangan mengkomparasikan dengan hal yang nggak bisa kita serap gitu Mbak Sekar. Oke, ini nih. Sebelumnya dari panitia tadi ada pertanyaan yang masuk. Oke. Pertanyaan yang masuk. Alhamdulillah sesi terakhir dan nggak ada yang tanya. Pertanyaan lebih ke bagaimana tips dari Mas Tio untuk Gen Z saat ini? Gen Z. Yang pastinya mah foto-foto. Yang pasti. Ini udah selesai jadi mau foto-foto. Iya. Oke, jadi yang pastinya kita harus sebarkan vibes yang positif. Matiin sekarang. Cek. Jadi kita mati kafe des. Volume. Cek. Nah, jadi intinya adalah apa tuh? Jadi pada intinya itu kita harus menyebarkan vibe yang positif Mbak Sekar. Artinya janganlah lagi kita itu di Indonesia itu saling menjatuhkan. Kita itu saling menghina. Kita saling menyebarkan kebencian. Stop doing that. Marilah kita itu pelan-pelan gitu loh, daripada kita spread ini apa Nanti aja. Daripada kita itu spread, kita menyebarkan berita yang negatif. Cobalah kalau kamu pengen jadi influencer, ini adalah saat yang tepat untuk kalian jadi influencer dengan menyebarkan konten-konten yang positif.
digarisbawahi ya, harus menyebarkan konten-konten yang positif dan bermanfaat. Iya, kalau mau kalau dari Instagram pengen tak pasang ulang itu apa namanya? Repost. Oh, mau repost itu ya jangan nge-repost yang nang apa mak. Oh, enggak jadi. Nanti dihujat di Instagram kalau nyebut ini. Jangan apa ya? Jangan nge-repost berita yang dari apa namanya? Boyolali garis lucu atau dari yang dari sumber-sumber yang kurang kalau akreditasi. Kalau ada pemerintah dari Kementerian PPPA ya, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak misalnya, ya repost dari sana. Kalau dari PKKBN ada yang bagus, kita harus portray, kita harus menyampaikan public information itu yang benar-benar baik gitu loh Mbak sekarang. Oke, jadi jangan asal nge-post atau repost suatu informasi. Ada lagi Mas Tio? Ada. Dan sebagai upaya defensif terakhir kita menghadapi COVID-19 itu, kita harus realize, kita harus sadar untuk saling melindungi satu sama lain. Nah kalau seumpamanya udah tahu yang satu itu ODP, ya udah dibantu biar dia itu tetap di rumah agar self quarantine selama 14 hari. Ojo malah langsung dipagari di tembok beton ngarep omahe gitu loh. Apalagi kan sekarang itu masih ada budaya maling lagi ya sekarang. Iya, karena mungkin ada keputusan yang pembebasan napi, jadi mungkin agak was-was lagi ya. Aduh, sebenarnya faktornya juga enggak itu juga sih Mbak Sekar. Memang cuman kalau masalah maling itu tergantung karakter orangnya aja sih. Iya. Gitu. Udah kita nggak usah bahas itu lebih. Itu kayaknya beda pembahasan ya. Jadi kalau yang mau tahu langsung aja di MTO tentang pembebasan napi, langsung ke DMTO aja. Ngejawabnya insya Allah ya, WA aja sering tertimbun apalagi DM. Ada lagi tips dari Mas Tio? Tips terakhir adalah tetap belajar dan produktif. Jadikan rebahanmu itu rebahan yang produktif. Ya, jadi juga kayak sambil di kasur itu sambil gini-gini. Nulis cerpen gitu ya. Iya, nulis cerpen gitu nggak apa-apa. Jadi pentingnya pengalaman di masa COVID ini, kan kita itu besok kan punya kisah gitu loh. Apa namanya? Masa manggilnya? Anggap aja namanya Dolimin, anakku, putraku. Bisa kita bapak kita tahu loh orang sekolah orang sasi. Kok penak amen Pak? Karena anak COVID. Wah aku yo pengen ono COVID nih. Setidaknya. Jadi beda ya persepsi. Jadi setidaknya kita punya cerita something yang bagus untuk di share lagi. Jangan malah komentar negatif di kolom komentar itu. Oke. Itu dari tips terakhir dari Mas Tio? Mungkin itu aja. Stay Positif, tetap di rumah, jaga jarak, makan yang sehat, puasa juga puasa yang sehat. Jangan tujuannya untuk diet karena puasa itu kewajiban bagi yang muslim. Gitu. Diet itu cuma tambahan ya. Oke, terima kasih Mas Tio untuk ilmunya hari ini. Wah. Cek. Untuk teman-teman yang baru aja gabung atau yang baru bangun dari tidurnya atau yang baru aja selesai kelas, kalian bisa ngecek di YouTube-nya Forum Anak Boyolali, yaitu channelnya namanya FA Boyolali. Dan jangan lupa like dan subscribe. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai jumpa selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Bestari berikutnya. Dadah. Salam genre. Salam remaja genre.